pilihan ganda 20 pertanyaan selama 25 menit. Kemudian mendengar, ini juga bentuknya pilihan ganda sebanyak 20 pertanyaan selama 25 menit. Sehingga untuk ujian EPS topik itu hanya sekitar 50 menit. Ya, nanti tentunya akan ada pengumuman jadwal ujian. Nah, setelah nanti ujian EPS topik selesai, nanti HRDK saat itu juga akan melakukan tes buta warna. Nah, jadi kalau misalkan ada seseorang yang berpikir, nanti buta warnanya mungkin aman, tidak dites. Hanya diminta surat dari pemeriksaan rumah sakit. Nah, kali ini HRDK Korea sudah menyampaikan bahwa nantinya akan dilakukan tes buta warna pada saat ujian EPS. Selesai dari ruangan ujian, maka nanti akan dilakukan tes buta warna termasuk pengukuran tinggi badan dan berat badan. Nah, Sobat Migran, bahwa ujian EPS di Jakarta untuk tahun 2024, kita sudah tambah 1 ruangan. Sehingga di Jakarta 2 ruangan, kemudian di Semarang tetap 2 ruangan. Ini kabar baru juga, supaya ujiannya tidak terlalu lama sekali. Ya, karena pendaftar Korea tahun kemarin itu sangat fantastis, dan tahun ini sepertinya juga perkiraan kami adalah melebihi dari tahun lalu. Itu artinya animo masyarakat untuk bekerja ke Korea adalah sangat tinggi, dan pemerintah tentunya akan berusaha untuk bisa melayani dengan sebaik mungkin, bisa memberikan, bisa mewujudkan mimpi-mimpi anak bangsa yang ingin bekerja ke Korea. Nah, adapun skor kelulusan EPS topik ya ditentukan oleh pihak HRDK ya dengan dipilih sesuai urutan hasil ujian dengan skor tertinggi. Jadi Sobat Migran, untuk kelulusan nanti 4 sektor selain dengan phishing itu adalah lulus ujian EPS topik ya, ujian tahap pertama, kemudian yang lulus ujian EPS topik itu baru berhak untuk ikut ujian skill test. Nah, di luar phishing, 4 sektor yang tadi yaitu manufaktur, shipbuilding, sama service 1, service 2, itu nanti skornya itu adalah penjumlahan hasil EPS topik ujian tahap pertama, kemudian ditambah dengan ujian skill test, maka ini akan di ranking. Ya, tentunya skor tertinggi ya adalah yang mempunyai posisi kelulusan lebih tinggi. Jadi di skor nilai tertinggi sampai kuota kelulusan itu adalah terpenuhi. Nah, sedangkan untuk phishing, ini adalah yang mana tadi ujian EPS topik lulus, dia akan dijadwalkan untuk skill test, dan penentuannya adalah hanya ujian skill test. Jadi tidak ditambah ke ujian EPS-nya. Beda dengan 4 sektor yang di luar phishing. Jadi dia nilai EPS plus nilai skill ini akan dijumlahkan. Sedangkan untuk phishing, itu adalah penentunya tinggal skor tertinggi dari hasil ujian skill testnya, seperti itu. Nah, ujian tahap kedua itu bentuknya adalah kekuatan fisik, wawancara maupun kemampuan dasar. Tentu informasi dan ketentuan lebih lengkap akan diumumkan kemudian.